Tên nào mình vừa coi lại đó. Rồi sau cả là cái từng quay của người. Tes satu dua tiga dicoba. Minta tindak tali. Ya Pak Imran, tes satu dua tiga dicoba. Ada lapik, Bu. Ada lapik. Ada makanan. Kemudian nih Bapak Ibu, wah biar pakai mic apa ya sih? Ya mau nih pakai mic tempat kabel. Ini saya bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum Masjid Darul Huda beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu RT RW di lingkungan Masjid Darul Huda, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Amal Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Seterusnya kepada remaja Masjid Darul Huda dan Majelis Taklim. Bapak Ibu semua, sehubungan dengan undangan yang telah kami berikan kepada Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini berdasarkan pertemuan sebelumnya, yaitu di tanggal 28 Desember 2025, telah terpilih Ketua Umum Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah, yaitu Bapak Joni Nurdin. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat panitia persiapan awal dan sekaligus pemberian SK Bapak Ibu sebagai panitia amal Ramadan. Sebelum kita serahkan ini kepada Ketua Umum untuk memberikan arahan, sedikit informasi kami berikan bahwa kepanitiaan ini disusun berdasarkan
hasil koordinasi pengurus dengan Bapak Johnny Nodin selaku ketua panitia terpilih. Siapa saja orang-orang yang ingin dimasukkan ke dalam kepanitiaan yang beliau pimpin. Meskipun nanti ada beberapa pengurus yang tidak tergabung ke dalam kepanitiaan, karena tentu kepanitiaan ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Baiklah Bapak Ibu semua, di awal tadi telah kami antarkan. Selanjutnya kita dengarkan arahan sambutan dari Ketua Umum Masjid Muda Bapak Muhammad Pati kepada kita semua. Kepada Bapak Muhammad Pati, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah atas segala nikmat. Mudah-mudahan doa yang kita senantiasa baca termasuk terkait dengan berkumpulnya kita malam ini menyampaikan kita kepada keberkahan Rajab Sya'ban bahkan Ramadan nantinya, sehingga tujuan kita berkumpul malam ini tersampaikan, tersusahkan doa, dan tentunya dibarengi dengan hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kita hendaknya bersama keluarga masing-masing, sehingga kita tidak terganggu dalam kerja-kerja keumatan sosial keagamaan ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Para tokoh masyarakat, dalam hal ini yang dulu sebagai RT, Pak RT, tokoh masyarakat serta para sesepuh, ibu-ibu maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak disebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada panitia yang dalam hal ini sebentar lagi akan dibacakan SK-nya, sehingga pada prinsipnya SK ini bersifat menuntun tupoksi kita untuk mengambil peran dalam ibadah kepanitiaan, ibadah kepanitiaan. Sedikit mungkin perlu kita kemukakan tentang pelaksanaan kepanitiaan yang kemarin. Kebetulan kita kemarin juga adalah Pak Nurdin, hanya bendahar dan sekretarisnya berbeda. Bendaharanya Arif Wima, sekarang mungkin diminta untuk Pak yang bisa berkali supaya ditunjuk oleh Pak Nurdin. Terkait dengan kepentingan kemarin, sebenarnya ya mungkin tahun kemarin itu Pak Nurdin selaku panitia mungkin masih banyak meraba-raba juga seni kemarin, karena meskipun beliau bergabung terlibat di masjid, cuma kan masih bergabung di masjid Munawwarah dan di sini, namun kultur yang ada tentu berbeda, dan ada beberapa hal memang yang tidak sempat pembacaan beliau secara detail berkenaan dengan porsi-porsi pendanaan, sumber pendanaan, bahkan juga di ujung-ujungnya itu ada sedikit semitakor kepanitiaan itu. Kenapa begitu? Karena memang
kegiatan khususnya itikaf itu masuk benar dalam anggaran kepanitiaan. Nah, sehingga kemudian sempat disubsidi sedikit sebagian dari dana yang ada untuk honor imam tarwih. Jadi begitu Pak RT. Namun harus kita apresiasi bahwa semua kerja-kerja kepanitiaan Ramadan ini di backup oleh bapak-bapak RT Ibu RT yang mencoba menggalak dana di lingkungan masing-masing, melibatkan warga masyarakat sehingga kalaupun tidak sempat beribadah dan kita berharap sempat beribadah di masjid, namun amal-amalnya itu melalui infak-infaknya itu mendorong terusnya acara ini. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita jadikan ikon di Masjid Darul Huda ini. Yang menjadi ikon di Masjid Darul Huda ini, yang pertama memang buka puasa bersama itu yang alhamdulillah ibu-ibu rata-rata sudah hadir semuanya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah buka bersama dengan anak yatim. Buka bersama dengan anak yatim. Ini juga alhamdulillah cukup bergerak juga, dan itu tidak anggaran anak yatim tidak diambil dari anak yatim, kita pada mengetahuinya semuanya, dan juga tidak diambil dari dana kepanitiaan, murni spontanitas pada saat itu. Sebagaimana juga pembangunan yang diteriakan oleh Pak John selaku panitia maupun dengan Ustaz. Hanya saja juga dengan dana-dana itikaf itu juga itu tidak diambil dari anggaran ini, tetapi spontanitas juga ada sebagian besar di pungut. Kita berharap kawana, karena kemarin juga pemain utamanya kawan terlibat juga, kita berharap bahwa kepanitiaan khususnya meskipun yang dipilih ini kayaknya kita Pak Imran ya, Pak Imran sebagai pendamping bersama Pak Senior Pak Hedi untuk mendampingi kegiatan itikaf ini, karena itikaf ini konsentrasinya pada anak-anak lingkungannya, orang tua ini kita berharap juga mendampingi itu sehingga bisa menjadi ikon Masjid Darul Huda. Karena ini mungkin di Kota Padang hanya yang berani menggelar spesial banyak anak itu hanya di Masjid Darul Huda. Yang banyak itu hanya orang tua kebetulan karena tidak ada yang di rumahnya ikut. Nah ini mungkin menjadi catatan kita kepada kependidikan kita semua, sehingga alhamdulillah yang sukses tahun kemarin itu kita tentu bertanda perlu ditingkatkan lagi, dan yang kurang kita pada membenahinya. Kita berharap anak-anak remaja semuanya, ibu-ibu bisa saling koordinasi bersama semuanya, RT dan DRT, program RT yang bergerak untuk kegiatan pelaksananya kegiatan kepanitiaan Ramadan ini. Itu barangkali sekitar beberapa catatan dari selaku pengurus dalam ini dipercayakan sebagai ketua umum untuk memberi catatan-catatan tentang kegiatan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ratul Bidang yang memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, terima kasih ucapkan kepada Ketua Umum Masjid Darul Huda yang telah memberikan arahan kepada kita semua untuk menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke rangkaian berikutnya, karena telah ada yang dihidangkan oleh kita, maka alangkah lebih baiknya silakan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kita silakan Bapak Ibu. Berikutnya kita akan membacakan SK keputusan Ketua Umum Masjid Darul Huda. Sudah dibacakan, kita minta dulu Zauki untuk membagikan SK-nya. Saudara Zauki berikan SK-nya dulu, atau dibantu menandakan boleh, Pak Razik boleh remaja. Ya,
sambil Bapak Ibu menikmati indahan Islam. Jangan kena nanti. Alhamdulillah menu hari ini ada lapek. Ladoko bukan untuk lapeknya yang punya, ladoko untuk bawaannya. Jadi kau sama cucu lah juga. Enggak bisa. Iya, memang ada. Jadi Bapak Ibu yang di undangan ini itu ada dalam SK. Baik, kami bacakan keputusan Ketua Umum Masjid Darul Huda nomor 001/MDH/PP/1 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan panitia pelaksana kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya. Ditetapkan di Padang Ketua Umum Masjid Darul Huda Perundang Punggai Muhammad Fatih SPDMM Sultan Bandar Ustadi. Lampiran Surat Keputusan Masjid Darul Huda nomor 001/MDH/PP/1 Romawi /2026 tanggal 18 Rajab 1447 7 Januari 2026 Masehi. Pembina Lurah Surau Gadang, Ketua RW 13 Surau Gadang, Ketua RW 16 Surau Gadang, Ketua RW 18 Surau Gadang, Ketua RW 19 Surau Gadang. Penasehat Dewan Pengawas Masjid Darul Huda, Ketua Umum Masjid Darul Huda. Ketua Joni Nurdin, Wakil Ketua Syafri, Sekretaris Wanda Lesmana, Bendahara Hendrizat. Bidang dakwah dan imam, Ketua Yusri. Anggota Darwen Syahriar Samad. Bidang pengumpul donasi warga RT 01 RW 13 Ketua RT, RT 02 RW 13 Ketua RT, RT 03 RW 13 Ketua RT, RT 04 RW 13 Ketua RT, RT 05 RW 13 Ketua RT, RT 06 RW 13 Ketua RT, RT 1 RW 18 Ketua RT, RT 2 RW 18 Ketua RT, RT 3 RW 18 Ketua RT, RT 1 RW 19 Ketua RT, RT 1 RW 2 Ketua RT, RT 1 RW 16 Sigit. Bidang penghitung infak, Ketua Zulharnen, Anggota Suyadi, Desrinaldo, Beni Zulharnen. Bidang pengumpul infak, Ketua Khalid, Anggota Nabila, Raina, Finara, Ragil, Hanif. Bidang kegiatan remaja, Ketua Haris Surya, Anggota Razik, Fatur, Akilah, Nurul Keisha. Bidang pesantren Ramadan, Ketua Kasmin, Anggota Etriandi, Desri Laila, Zauki, Rifki Wahyu. Bidang Iktikaf, Ketua Imran Desmadi, Anggota Muhammad Galang, Muhammad Syukri, Elvira, Emma Ridanti, Salim Muni, Luni Maulida. Bidang pengumpul zakat fitrah, Ketua Syafaruddin, Bendahara Zakat Oksayali, Anggota Supriyadi Ismail. Bidang keamanan dan ketertiban, Ketua Nasbi, Anggota Dahrul Purnomo, Al-Henry, Rizky Dwi, Meriadi. Bidang publikasi informasi, Ketua Junani, Anggota Asnizamtai, Ade Novilian, Miftahul Hidayat. Bidang kebersihan, Ketua Riyanda Putra, Anggota Alwan Fitri, Ujang Fadil, Henry Dio. Bidang takjil, Ketua Afdawati, Anggota Yulena dan Yanti,
Dewi Nasir dan Yeni Rifison, Siti dan Koi, Levi Kasderi dan Murni, Yumilawati dan Yuliana Afrida, Emma Ridanti dan Nus Marina, Yuli Astuti dan Emma D, Yelita dan Salimuni, Safrayeti dan Marius, Warni dan Maizami, Lili Maulida dan Desi Laila, Yeni Yusil dan Ria, Kasnimar dan Nurwati, Rukmini dan Nursita, Nisnawati. Ketua Umum Masjid Al-Huda Program Punggai Muhammad Kati SPDM Sultan Mandarusati. Demikian Bapak Ibu pembacaan SK yang kami sampaikan. Ya, selanjutnya waktu dan depan kita silakan kepada sesi berikutnya, yaitu rapat persiapan panitia Ramadan 1447 Hijriah dan Idul Fitri yang langsung dipimpin oleh Ketua Panitia Ramadan Bapak Joni Nurdin. Kepada Bapak Joni Nurdin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tergabung dalam hal kepanitiaan, kemudian yang kami muliakan Ketua Masjid dan pengurus Masjid Al-Huda, perundang Bunga Istiqlal. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir saat ini. Kemudian salawat dan salam tersampaikan yang kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa rapat pertama dulu sudah diberikan kepada kami untuk menyusun panitia. Jadi tidak ada lagi hari ini penyusunan panitia. Nah, walaupun mungkin Bapak dan Ibu ditempatkan, ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu mau apa yang ditempatkan. Ini sudah kami cermati. Seperti tahun yang lalu itu ada beberapa teman meminta, ya, untuk tetap, karena kita sudah pernah juga teman diminta untuk jadi jabatan yang sama, tapi menolak, ya kan, menolak. Terutama ada beberapa kawan seperti yang sedang bertugas, ya. Pak Purnomo dulu kan sekretaris, saya minta jangan Pak, ya kan, yang saya lagi Pak Puji yang lain, karena saat ini katanya karena kita sudah ada bencana. Nah, di tangga bencana yang masih aktif ini Pak Purnomo mungkin Pak Darul termasuk sibuk Pak, ya kan, kami jadi dengan tunjuk kami. Nah, jadi kami tetap juga memberi bantuan dia di tempat yang lain itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu kesepakatan kita. Jadi maka itu rapat hari ini jelas tidak ada lagi. Adapun agenda rapat kita hari ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah penjelasan pembentukan panitia seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kita jelaskan secara ringkas, ya, mengenai tugas dan fungsi masing-masing seksi, ya. Mungkin nanti membuat perencanaan. Kemudian kita nanti juga akan mengadakan rapat teknis atau checking terakhir ya depan kita kan. Kemudian juga mungkin melihat tetangga-tetangga lain Bapak dan Ibu, kemarin ini kita sudah membuat WA group donatur, ya. Namanya 50.000 per bulan minimal. Tapi kalau ingin lebih boleh juga. Kita sudah melihat tetangga lain, mula-mulanya 7 orang, kini telah mendekati 50 orang. Jadi mulanya 7 orang tetangga nih, 7 orang. Masuk kami ke dapat sasaran sendiri, tahu-tahunya jadi 50 kali 50.000 berarti sudah 2,5 juta sebulan. Nah itu donaturnya hanya donatur untuk ceramah. Nanti barangkali kalau ada kegiatan berarti berapa kali sebulan, berarti kan 10 kali kan, kalau 2,5 juta. Nah, dalam hal itu berkembang pula Bapak dan Ibu sekalian, dilengketkan sekali mengenai Ramadan. Nah, Ramadan dibentuklah grup WA-nya. Nah, sekarang sudah dikumpul pula hampir mendekati 10 juta.
ya, tanpa embel-embel lainnya. Diam-diam saja dia. Si A, si B, si C yang ikut menyimpang melalui grup WA. Tapi kalau yang bercinta hanya di grup WA itu saja, tidak sampai kemana-mana grup WA saja. Nah, itu pada ibu, ya, kalau nenek setuju, donatur Ramadan ini kita kebetulan grup WA nanti di samping nanti melalui RT. Bahkan ada di grup donatur itu yang langsung memberikan, kita menyampaikan doa setahun 50 langsung dibayar setahun. Nah, ya, kita sudah berkumpul sekitar 17 orang. Kalau 17 orang penuhnya tiap bulan berarti 850. Nah, sudah 3 kali kegiatan. Kegiatan kita sini 4 kali ya. Ya 4 kali sebulan. Nah, kan lebih kegiatan. Tinggal lagi. Mungkin yakin saya bertambah juga. Akan bertambah juga tergantung kalau seksi dakwah menyampaikan pada orang ini, sampaikan kepada individu yang bisa menjadi donatur bulanan. Nah, kemudian juga ada donatur bulanan. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi, sudah disampaikan pada kita semua, disebutkan SK-nya masing-masing, bahwa kita prinsipnya menjalankan tugas. Saya juga mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak sehat hari ini, kurang sehat, doakan saya sembuh. Ya, karena tadi pun dada saya sakit, saya ketakutan juga nih, jantungan gimana. Nah, tapi mas saya kambuh kan. Jadi saya pergi dokter, bisa karena mungkin ada lain kan. Kalau jantung saya tanya juga kawan-kawan lain yang dapat ini. Nama ini mereka rinda rumah kan. Nah, didoakan saya mudah saya sembuh dan kita bisa kerjasama sama bekerjasama selanjutnya ya. Kita kerjasama ini untuk beramal. Mudah-mudahan dengan kegiatan bersama kita ini Bapak dan Ibu, amal kita bertambah, dosa-dosa kita berkurang. Tidak ada kita ada dosa. Saya juga berdosa, Bapak dan Ibu banyak dosa. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada yang tersinggung dalam hal ini. Yang kelompok saya dulu saya perlu kenal juga. Kalau saya ketua jelas Pak Sapi dia ada. Sakit juga, sakit lo ketua sakit wakil sakit lo. Nah, didoakanlah kami yang berdua ini sehat sebenarnya. Wanda di sana sudah ada, Rizal Benara ya, kemudian bidang dakwah dan imam ya, ini ketuanya Pak Yusri, Darwin, Pak Sarial dan Pak Salman. Ini tidak perlu diterangkan lagi ya. Ini tugasnya penceramahnya ya, Pak tuntutan mauniam, tuntut mauniam Pak. Jadilah penceramah itu kan nggak baca sedikit ya. Tadi pagi dia rencana kan? Aja, itu mau masuk ke mandu walaupun itu tapi melalui sesi dakwah. Aku undang-undangnya ada di dalam ini. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian bidang pengumpulan dana saya tidak perlu jelas sekali, sudah kerjaan biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bidang penghitungan infak ya. Ketuanya Pak Zulharmen ada? Sambil kenal dinas ya. Kemudian anggotanya Pak Suyadi. Ada jadi. Ini saya bercerita sampai kenal ya. Kemudian anggota lagi Pak Dasrinaldo. Kemudian Pak Beni Zulharmen. Mana Pak Beni? Pulang. Kemudian bidang pengumpulan infak ketuanya Kolik. Yang muda-muda ya. Tanda hadiah maka siapa ya? Karena dia pilih 5.000. Waktu acara tahun baru. Kemudian Nabila Fasila. Raina Beralangan Polisinya. Ya. Pinara Ragil Hanif Bang Gabo Bapak dan Ibu sekalian, di sini mudanya aktif itu. Dan Nabi mencita pada yang pemuda, tapi yang muda maju buku. Kalau gaya itu tidak bisa saja antara kan, bakal mati bisu ya. Kemudian di bidang kegiatan remaja, Ketua Hari Surya
lagi jalan. Itu jawaban yang pasti. Kemudian Razik ada. Kemudian Fatur, Akilah, Akilah, Alahan, Nurul, ada. Keisha, ya. Bidang pesantren Ramadan, Mas Min, guru besar kita, ya, sudah hadir ya. Kemudian Pak Ed Triadi saya hadir, Desri Laila, Bu Desri, di Sulawesi, Laila, Zauki ada, kemudian Eki Wahyu, izin. Penerangan kaki. Bidang etikaf, Ketua Pak Imran Jasmani, Pak Haji yang ini baru dia ikut etikaf cuci mana? Kamu pulang dari haji dulu. Aja minta doa ya kan. Galang, dan El Sukri, datang. Oh iya. Elvira Kedalangan Emaridanti kok pasangan aku dulu Pak pasangan berdarah boy pasangan dari persiti tidak tikut Sari Muni Sari tanya pada benda kok Sari Muni teh untuk diminum Lili Maulida iya betul. Bidang pengumpulan zakat fitrah Ketua Pak Saparudin Bendahara zakat Pak Oksayaldi anggota Pak Supriyadi Pak Ismail ya Bapak dan Ibu bidang itikaf dan perlu saya jelaskan lagi cuma yang ya bidang itikaf ya ini remaja nih yang perlu saya jelaskan. Remaja kita kan menitipkan termasuk menitipkan anak-anak ya memulai anak-anak gitu kan Bapak dan Ibu di mana-mana saja kecuali di sekolah dulu Bapak dan Ibu kalau saya kan orang pendidikan dulu di sekolah tuh ada CCTV di kelas ya kan ada CCTV di kelas CCTV di kelas itu Bapak dan Ibu bukan hanya pembelian anak-anak saja tapi juga guru pendidik semuanya kan. Di rumah sakit ada CCTV, tapi CCTV yang punya kalau ada orang hilang saja itu fungsinya. Mana bayinya? Ya, CCTV-nya pada Ibu kalau dapat kita gunakan untuk pendidikan mendidik anak apa ke sekolah masjid kita, masjid ramah anak. Tidak apa disuruh anak-anak itu bisa dikatakan pilihannya apa? Siapa beri-beri? Tidak perlu berang-berang ya. Oh beri-beri, pulang. Disuruh aja pulang, ayo pulang sampai anak sembahyang lagi bersuruh, ya kan? Nah, kritiknya, kamu yang ribut balikan ada di wilayah penuh dengan ajaran. Bahkan waktu salat pun Bapak dan Ibu sekalian, kamu perlu di belakang kadang-kadang itu di belakang. Nah kita jadi kan diapi jawab, dikontrol. Nah, ya, kalau yang bawah ini kan mungkin bukan itu. Walaupun kemarin Ustaz mengajarkan, maka Tuhan dengan gaya tapi Ibu, ya kan Ibu. Nah, kalau dia enggak kalau dia Ibu dapat lebihnya di setengah kilo. Nah, jadi setengah kilo. Masalahnya juga dia besar. Nah, ini bagaimana kita kemudian dengan itikaf 10 hari menjelang apa? Syawal. Nah, ini kita lihat ini ya. Nah, kemarin ini perkirakan itu biayanya 1 juta per malam usaha diulang. Tapi ada tuntutan dari Yamaha, kuripui namanya, apa yang makan saja supaya tidak. Nah, bagaimana nih Pak Im dan Pak Ira, kita mengawasinya sedemikian rupa ya. Jadi mana anak-anak baru supaya ini di sini, ya bukan di sini betul-betul supaya kalau supaya dia ada, betul dididik. Nah, jangan bukan anak dia beri biskuit itu wajar, manusia anak, awak kan dari anak itu. Tapi jangan dilegalkan. Nah, ini besok anak dia pergi jangan dilegalkan, tetap dilegalkan. Membawa anak ke masjid boleh,
tapi dari rumah kita sudah beri wanti-wanti dia tidak boleh ribut, walaupun kan ibu gitu kan, namanya sana ini tugas kita. Nah, kemudian bidang pengumpulan zakat fitrah, Pak jangan salah sabui boy ini untuk ibu saya tidak tahu ya, saya pelajari. Jangan sebut ini adalah apa namanya, ambil zakat, salah. Ini bukan ambil zakat, ini panitia pengumpul zakat fitrah. Nah, itu tugasnya. Jangan aduh, maaf ibu saya buka dia, silakan pelajari nanti, buka di internet. Ketik nanti apa fungsi dari pengumpul zakat fitrah atau apa bedanya zakat fitrah dengan ambil zakat. Jadi nah, ya, itu yang saya sampaikan supaya saya dengan berdosa saya tahu, saya sampaikan. Ya, nah, boleh Bapak Ibu maka itu namanya panitia pengumpul zakat fitrah. Boleh Bapak Ibu dapat, boleh sepanjang kita layak untuk dapat. Tapi kalau tidak layak dapat. Jadi kemarin saya dikasih juga. Mohon saya tahun ini jangan dikasih, ya kan? Memang saya kasih juga, tapi saya kasih kepada orang lain. Ya, saya tidak layak untuk menerima. Nah, bukan mau sombong, nah ini tolong beri sampaikan nanti ya. Ini tugasnya. Tapi rasanya kita berapa ini dia berhak menerima, ya terima aja. Nah, tapi baca aturan ini. Kemudian kita ceramah terus tadi. Kita telah tunggu kok mungkin pada tahu Rasulullah kan telah buat dia bahwa. Kemudian bidang keamanan dan ketertiban, nah ini ketua sengaja Pak Nasbi, sudah dulu Pak Darul kan, cuma karena Pak Purnomo saya telepon kemarin, mungkin karena apa, dia Pak Darul ya sibuk karena gara-gara bencana alam ini, nah ini kan ketua terima polisi sama saya ya, polisi dan ya siap semuanya kan, jadi itu. Nah, di bidang keamanan itu juga yang digunakan CCTV kita. CCTV itu kan mahal bagi apa gunakan, bukan hanya untuk menangkap siapa yang mencilonda dan itu saja, tapi ada yang lagi untuk pendidikan. Saya kontrol ya anak kita, jangan diikut sembahyang. Apakah berbaca tahun ini kita siapkan juga yang terbaik kita beri juga kejadian untuk kekuatan pendanaan kita. Tahun lalu kan dia kecil bosnya siapkan, baru dan apa ya? Itu juga. Kemudian bidang pengumpulan sudah, bidang kiamat sudah, bidang publikasi informasi. Nah, sampaikan kama-kama Bapak kita ini. Maaf Bapak dan Ibu, kemarin tahun baru walaupun apa kita yang dapat apa kan sepeda kan, waktu anak kuis, awak anak tutup pulang kan, saya juga pulang, tapi bagi sambutan lain, nah, sambutan lain. Karena Pak Ketua ada yang lain, Pak Sekretaris tidak pula ada tempat dipanggil Pak Wali Kota. Nah ini sampaikan ya Pak Azin sini, Pak Junadi, Pak Zintai, Adino Yan dan Umi Pula Hidayah sampaikan ini, publikasikan kemana-mana ya kita ini. Dan alhamdulillah misi kita pelaksanaan Smart Surau nomor 4 di Padang. Nah, dari 1.700 masjid musala di Padang ya, Padang 1.700 masjid musala. Nah, saya juga Bapak Ibu, saya tempat lain juga ketua, tapi terlambat kesadarannya. Tidak tahu saya kan. Nah, sini saya belajar juga, namanya sekolahnya Pak Ahmad cara dalam. Saya menggunakan HP saya untuk ambil cuma bantu dia dibagi BFC. Nah, karena dia lain aku bantu, dan banyak anak-anak kan. Tahun ini Pak Kuadran tahu kita akan dibuat juga apa namanya sampai 10 hari menjelang Ramadan kan penuh ke subuhnya atau ditambah malam lagi ya. Kemudian bidang kebersihan, nah ini dari Anda Putra Albert Fitri ada? Albert Kultraki ya Albert. Ujang Patri, Jam, Hendri, Yur, ya, bidang kecil ini sudah kerja biasa. Nah, saya ada Bapak mulai ke berhemat sedikit ya, berhemat tidak cekin. Nah, kau hemat, main bagian ayo,
Ulo sekilo jadinya seperti pun lebih benar nama tu. Ya, berbelanja tapi berusaha berhemat kan. Dan utamakan saya bukan marah. Utamakan yang ikut makan takjil itu kalau dapat orang musafir. Utamakan ya, yang musafir. Lalu sumpah sembahyang ya, itu siapkan. Kalau kita apa lo? Bukan kita kiblat yang datang dari Muslim rumah. Mungkin rumahnya jauh di kawasan Bunga di atas kalau dulu bisa saya materi bagus, ya kan? Nah, ini utamakan yang musafir. Saya mana-mana bapak ibu pas pernah di airport tuh, aduh sekali kumpul aku ya. Nah di sini begitu ya. Bukan tak boleh mulai lain kok kecil bagi musafir yang momen nosor apa kali gue itu, tidak perlu ada. Baik kepada ibu, itu sekedar 19 penjelasan dari kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum dan setelah ini Bapak Ibu masing-masing apa itu membuat perencanaan. Saya akan membayang-bayangkan dari ibu, ya kan? Kalau iya fasilitas ini bisa digunakan. Nanti tolong Bapak dan Ibu sampaikan nanti, ya. Di dalam perencanaan ini dibuatkan nanti. Ya. Tapi kalau walaupun ini dalam hal-hal pembukaan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan. Dan jelas kepada ibu dari tahun yang lalu, dulu tahun lalu ada basi, inilah basi. Alhamdulillah. Nah itu dinyanyi-nyanyian rancang terus ketik. Akhirnya kepada ibu sekalian ada rencana kita untuk membangun pelapon di luar. Di luar kan berencana, tapi pelaponnya kawinnya pakai dipusuan betul dulu. Apa rancang seleko. Jadi kemarin saya minta tolong pembangunan kalau mendapat bulan Ramadan itu rencana pekerjaan kita meminta dana, mungkin dananya itu fokusnya ke pelapor. Bagaimana itu? Hitung harganya per meter barang, ya kan? Misalnya 240 atau 300 kita sampaikan nanti, sampaikan nanti ke jemaah. Ada yang ini Pak di samping biasa yang biasanya kita laksanakan. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada masukan. Ya, ketua berapa sedikit? Tambah sedikit. Tambah sedikit Pak sampaikan bahwa selain tadi rencana pembangunan itu sudah diukur juga oleh Aparno Pak Ilya. Tinggal mencari lagi perbandingan harga Pak yang paling murah dan baik tentang berapa harganya sehingga ketemu angka ini. Yang jelas tiang yang ada di luar ini sudah mulai juga diansur Mas Parno lainnya tiang yang ini karena insya Allah sudah sebelum Ramadan paling lambat sudah terpasang juga tiang ke atas itu penyimpannya sudah ada bahkan mengukurnya kita terima dari nilai sumbangan itu 12 juta. Insya Allah terus kemudian sehingga bisa kita gunakan akses kiri kanan ini. Hanya saja yang perlu kita jaga bagaimana anak-anak kita dan insya Allah itu pintunya juga ada akan dibuat pintu ini pintu lipat di bagian atas itu sehingga kemudian tetap aman untuk kalau dikunci sehingga tidak sembarang orang bisa naik kalau malam-malam misalnya. Terus yang sementara berjalan sekarang paling kawan saya bahwa sound system kita itu selain usulan kemudian itu tentang yang wireless itu Pak adalah konversi dari bonus Smart Suro 1,5 juta ditambah sumbangan nama Allah dari 1.000 sehingga harganya 1.700 itu terbaik yang dibeli bisa dicek di Google itu harganya dan alhamdulillah kita pakai balap ini dan selain itu karena ternyata beberapa masjid itu sound system itu menjadi yang utama juga baik yang keluar maupun yang ke dalam sehingga sementara sekarang ini masih dalam perbaikan pembenahan termasuk pembelian alat yakni amplinya itu dibeli satu seharga 3.900.000 terus kemudian ditambah juga yang di depan ini Bu jadi empat semua sehingga aktif semua sementara kemudian dibenahi semuanya oleh Pak Tatang yang dibantu oleh kawan dan Pak Ed pembenahannya dan kemudian ditambah
insya Allah jangkauannya itu lebih maksimal, baik yang ke arah Pondok Kopi dan Punggay maupun ke arah Bersokti 10 akan lebih kita harap seperti itu, termasuk Perumnas, sehingga tidak ada alasan bahwa saya tanya Pak Agus, Pak berarti saya pertanyaannya tidak sampai asal di daerah Perumnas itu juga bagian dari syiar yang harus kita perhatikan sehingga bisa sampai berceramah maupun kemudian ini dan kemungkinan lebih 10 juta anggarannya itu setelah dihitung karena baru alatnya saja sudah hampir sudah lebih 10 juta sedikit dengan alat yang sebelumnya itu. Tetapi itu kalau dipikir-pikir jauh lebih murah karena selama informasi dari Munawar itu dianggarkan tahun lalu 54 juta itu untuk selesai saja karena ada alat satu lagi diberikan itu harganya berapa? 40 jutaan sedangkan itu tadi itu betul-betul sudah standar kayak Masjid Al-Hakim itu belum lagi dari jemaah. Dan setidaknya kita itu adalah enak dengan suara yang disampaikan yang ceramah maupun pada saat imam sehingga kemudian kita lebih senang mendengar dan mendengarkan penyampaian itu lebih jelas sampai ke semua masyarakat kita. Terus yang barangkali yang perlu menjadi tambahan bahwa kita dari database tentang penerima zakat fitrah, penerima anak yatim, kebetulan ada juga Pak Yala di sini sebagai bidang sosial itu mungkin akan dibenahi Pak kembali kan juga dusun Latipuari itu supaya database-nya karena ada beberapa hal yang barangkali harus kita perbaharui datanya terkait dengan anak yatim kan sudah ada yang tamat dan juga tentang penerima zakat fitrah termasuk pembagiannya sehingga peruntukannya agak lebih proporsional dan lebih maksimal. Barangkali sejak catatan-catatan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu ada masukan. Dari Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, kami mewakili dari Takjil ya Pak ya. Alhamdulillah Jumat kemarin Ibu Mesalin sudah membagi-bagikan untuk takjil itu terdiri dari 30 orang Pak. Ini Pak Ketua ya, 2 orang per hari, berarti ibu-ibu itu 2 kali dalam bulan Ramadan weekend. Kemudian tentang biaya, biasanya setiap hari itu dibantu oleh masjid 70.000. Tahun kemarin 70.000 untuk persiapan kue pertamanya itu Pak ya. Kemudian nanti kan datang lagi dari kue-kue warga atau tetangga-tetangga di sini. Cuman kami mengusul ininya Bu ya, kalau bisa sekarang ini jadikan 100. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena takjil ini kami memasak air Pak, membuat teh panas. Kemudian kompor gas kita sudah tidak layak lagi nampaknya Pak, sudah patah kakinya. Jadi apakah itu diperbaiki atau mau diganti baru? Itu Pak Ketua, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin peralatan seperti sendok, gelas mungkin perlu ditambah karena setiap tahun dia habis juga Pak, nggak tahu entah kemana habisnya. Nah, jalan sendiri ya Pak. Kemudian untuk takjil itu kan air tehnya dikasih gula ya Pak. Alhamdulillah ini inisiatif dari ibu, jadi masjid tidak memberikan gula, ibu menyumbang gula selama bulan Ramadan tidak membeli gula. Ya berdocek istilahnya. Kemudian juga mencuci piring yang kotor itu diupahkan Pak. Ya kasihan ibu-ibu pula cuci piring malam-malam, jadi diupahkan kepada ibu-ibu yang mau membantu. Itu dikasih 500.000 ya, kadang sampai 500.000 untuk cuci piring. Itu juga dari ibu-ibu Pak. Jadi alhamdulillah ibu-ibu banyak membantu. Jadi kami berharap ya kami membantu masjid supaya jangan banyak pengeluaran. Kemudian kami juga bertanya apakah nanti kita ada berbuka bersama dengan anak yatim Pak Ketua, karena tadi belum terbaca. Itu pertanyaan kami.
Kemudian lagi kepada Bapak Pembangunan, Pak Him, ini usul dari Ibu, masjid kita ini sudah dibilang bagus. Kalau untuk istiba termasuk bagus, ya karena kan Westalim pergi tiap pagi termasuk bagus masjid kita. Cuman bagaimana kalau sekiranya ini yang papan apa nih Pak pembatas ini kita ganti dengan stainless steel gimana Pak? Mungkin lebih bagus lagi. Jadi udah itu papanku sudah beraneh-aneh di bawah itu Pak. Udah keropos. Itu tahun kemarin karena kita usulkan dicat aja Pak Patin, nah, sehingga Pak Bendara mencat saja, jadi dipoles saja. Sebetulnya udah rampung. Jadi itu mungkin bisa digunakan untuk pembatas siswa kita di atas. Jadi kalau bisa diganti dengan stainless steel, nanti gordennya mungkin bisa kita bicarakan bersama nanti atau dibantu lagi dengan Westalim atau dengan masjid. Ya. Ada lagi Bu? Kemudian cukup itu dulu Pak Ketua dan Pak Pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sesi apa yang sesi apa namanya konsumsi ya, takjil, namanya konsumsi takjil. Takjil berarti kan namanya konsumsi banyak kan, konsumsi makan balik masuk apa saja. Kalau takjil sekitar yang saya perlu garis bawahi itu masalah mencuci piring kan. Saya juga kasihan dengan ibu karena saya punya istri juga di rumah. Tolong Bu, bagaimana caranya piring itu setelah makan apa-apa aku nyataan sampai kok kau wasko buka bahaya. Jadi apa-apa mantap-mantap apa-apa itu apa-apa kaku mana makan saya nak pilih artinya merokok nanti tidak semayang nah itu lebih dulu tapi biarlah sama laki-laki bisa jadi kan yang sesuai gini dan semayang lama semayang kan aduh piring yang sudah makan bunyikan tolong juga ya. Maka saya kadang-kadang saya kan belum sering mana dan ini kecil di pada banyak namanya dulu ruda dan ini dah ruda dulu itu sama makna dulu saya ya ini dah dulu cepat apa ya buat aduh minum kopi gratis tapi pilihan cuci lah sudah atas lah cuci piring tu misalnya mau minum cuci kali itu atas dah ada dia habis gitu Pak, Bu bukan sombong ya, Bu kepengen pernah ada pegangan ngapain? Awak perancu sudah piti dua keluar, Bu. Sudah tu awak no mantan dia. Sinan, kalau piti bayi awak. Oh bayi perancu awak, tapi awak no mantan dia. Kau dah orang masih kau dah masuk keadaan dah masuk di dalam. Tapi begitulah dia mendidik bangsanya untuk bersih. Di bawah aja itu kan aja. Diajar di sekolah Pak. Biar tadi tulis dulu bekok setelah makan kalau pilih taruh di sini di baskom. Nah, kalau di bermacam itu cuci piring ya kan. Bukan cuci dompet dia jelas tidak kembali. Jadi banyak yang sedang doa dengan dia ada minum mulia punya dicuci kali kopi ya teh. Nah, kopi teh itu pakai istilah saya mau jual berapa Pak? Ada jual Pak untuk minum orang datang Pak. Daerah tepi kadang kan orang banyak minum tuh. Nah ini tolong diingat. Kemudian masalah kompor, ini kompor ini kan panitia Ramadan loh. Saya kan waktu Ramadan itu makan, ya kan? Iya, itu hari kan hari ke masjid yang tanggung jawab. Nah, kau pada Ramadan dan sosial Ramadan setiap kompor. Nah, termasuk ini kalau memintanya boleh nanti. Nah, boleh nanti termasuk yang apa ini batasnya ya. Nah, rancang dia dari nanti gitu. Tapi kau beli mantu dia boleh rancang baru. Nah, tapi ini prioritas kan di luar dulu ya. Nah, itu prioritas. Ini prioritas mau berapa saya tahu. Sisi pembangunan yang kemudian tadi naik dari 72 darinya 100.000. Berarti 3 juta ada 1 juta tanah. Awak bikin-bikin. Ibu tetap meminta naik itu. Tapi dia mata-mata minta harus dikabulkan. Itu proposal buat, susulan buat, tapi dipertimbangkan nanti. Kerindah samona turun, kerindah ancananya. Nah gitu ya. Ayat itu nanti dan lapor dulu. Jadi itu kira ya. Ya nanti kita pikirkan. Ya. 100.000 pun berapa persen ya tanah-tanah. Pak ini mahal sebenarnya Pak. Ayo, dah ada dan nanya.
dia punya rumah cara cakap seketik gaji dia berak kan sado naik udah itu kayak segitu juga dia apa udah naik bulu naik iya balik naik lado naik ada nanti itu disebutnya dan lain dia naik nah silakan yang lain kita bicarakan nanti khusus buat dapur jadi masing-masing sesi ini buat dapur proposal nanti ya nah ya silakan yang lain sisi lain punya Indonesia punya mereka punya ming gara-gara punya untuk ming bagi jangan tadi tak tadi yo lah tadi berlalu tadi memadu bahwa akhirnya lah kayak wireless kan nah kita punya pakai sepeda silakan ini baik sekali ada dia cerita dari terima kasih Pak Pimpinan masih pipi di job nih Pak Ketua semua bidang ada ketua dan wakil ketua ya kan kalau bidang pengumpul donasi dan warga RT ketua semuanya ya ketua sebetulnya kalau yang lain ada ketua ada cerita ada sudah tadi tapi tumpuan pengumpul donasi dan warga RT ketua semuanya ya Pak jadi wakil ketua Pak baik aku lupa tadi ada dan budgeter Pak Pati tadi budget terbaca aku lupa lagi sekarang buka berkenan non budgeter ya kan buka bersama dan buka bersama naik non budgeter kayak tadi kemudian tadi Ibu bilang 1.000 sama untuk takjil yang takjil untuk buka bersama itu ya itu kan juga buka bersama ya akhirnya tuh tiba-tiba 70.000 ini 1.000 awal kan bisa baik Bapak Ibu kemudian yang bidang etika 10 hari terakhir ya kan jadi seakan-akan setelah tarawih kok pulang Pak nggak kelihatan terharusnya sini Pak apakah setelah menurut saya apakah nggak ada tadarus selama menjelang ya cuma 30 hari Ramadan ya kan iya kan ini nggak ada yang ada itikaf tadarusnya belum mungkin terlupa tapi saya yakin dalam kebiasaan tahun-tahun sebelumnya kita itu ada tadarus semua malahan saya tidak lupa saya tanyakan sama ibu ini untuk tadarus ada nggak snack ada Pak disediakan ya Bu ya berarti ada tadarus kita ya kan bukan yang itikaf tidak ada takjil kan lamakan ya kan ya 10 hari terakhir yang tadarus kan 30 hari ya kan tenanglah lihat dulu kawan-kawan kemudian tadarus oke ya Pak Pati ya kemudian zakat dan zakat fitrah kita tidak kumpul zakat kita tidak mengumpulkan zakat ya tahun lalu kita tidak mengumpul zakat tahun ini kita hanya zakat fitrah yang kita kumpul betul Bapak ya kan yang kita kumpul zakat fitrah bukan zakat mal
atau zakat zakat mal, kita nggak kumpul itu. Ini wajar Pak John. Ya pati-pati dulu kan kalau dari mau zakat fitrah atau jangan. Mau setuju tuh Bapak. Ya kan bagian dari ambil zakat fitrah. Nah, ini ambil zakat dan ambil zakat fitrah. Yang dapat itu ambil zakat, bagian dari zakat itu sendiri. Tidak salah kok peti, mungkin peti kalau salah. Kalau salah lo tolong dua peti. Nah kemudian anak yatim itu kan waktu kita berikan ini, kita berikan santunan anak yatim. Waktu itu kita buka bersama 1 kali ibadah, 1 kali ibadah. Oh, yatim kau jangan, kalau mah, aduh masih hari lo mari. Kalau untuk tikap dan buka bersama, oke aja. Ya kan, tapi yang santunan anak yatim, insya Allah kan H-10 ya, kurang lebih H-10. Ya, saya menyarankan jangan terlalu dekat ke hari seminggu itu udah terlalu dekat itu. Api lo juga kok sebuah 35 itu berada lagi itu. Demikian saja sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang sudah ditanyakan dengan tanya tadi ya. Masalah tadarus ini melengkap dengan kegiatan. Ini sudah kita laksanakan dari tahun-tahun ya. Kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan remaja juga tuh. Maka itu bangga semua bapak masa dia adalah muda. Tadarus itu yang remaja banyak di sekolah. Maka itu mesti mengenai kemari ya. Tadarus ibu yo apa-apa tidak. Maksud aku. Tapi kalau ada bapak macam tadarus aku semua. Ada orang yang satu buah. Bisa 10 hari barangkali itu 29 hari ya. Itu 2 hari lah. Minimal ke sekolah 1 kan. Kalau punya ada satu loh. Ini punya orang tanya mah, ini siapa tanya berarti yang ingin kelihatan kau. Ya maksudnya yang sudah tahu aku satu loh. Satu punya aku ikut satu. Kemudian masyarakat ini kita bawahi, saya sampaikan, pokoknya aku dapat ilmu itu aku sampaikan. Kalau memang kita akan membentuk badan zakat, laporkan ke Basnas, ya nak, laporkan. Ini sini ada sekali yang saya tahu ni, tinggal di sekali kalau menjadi zakat terhormat, boleh. Aku dah doa awal di sana. Maka itu kalau zakat fitrah, kita jadi panitia. Sepanjang kita ada rasanya berhak terima, kita terima. Kita menerima pula sesuai dengan aturannya. Kemudian anak yatim ini kan ke 10 hari kapok mungkin buka bersama kita. Saya tidak tahu di sini berapa kali. Kalau kepala 2 kali Pak. 2 kali di mana? Anak yatim ini kan kumpul tiap hari kan. Kumpul dananya, diberikannya bukan hanya lebaran saja. Waktu akan masuk sekolah diberikan anak santunan, ya kan? Sekolah pertama baru betul dan bagi baju, bagikan dia paku itu tului, ya kan? Itu bagikan bersama saat itu kita berikan. Jadi 24% tahu boleh bisa jawab. Jadi catatannya ya, 2 kali setahun, ya kan? Saat-saatnya ada butuh. Kalau lebaran kan yang ibu anak yatim. Sebenarnya yatim ini kan anak yatim kok tanggung jawab bapak bersama. Kemudian anak yatim, kalau kita jangan sia-siakan anak yatim. Mari anak yatim itu sudah bersuara, kalau itu kan bersuara anak yatim pacik kepala itu. Tapi yang tahu-tahu itu, bukan anak yatim lagi, aku pacik kepala aku. Aku ada dua kan. Tiba itu. Itu kira-kira tak apa-apa. Silakan yang lain silakan. Siapa ya? Punya. Kok siapa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal mungkin perlu kami pertanyakan untuk tes sosial. Pertama masalah belakang
mendata. Kita data kira-kira siapa yang berhak dari asnaf yang 8 itu akan kita berikan. Jadi kita mohon masukan dari Bapak RT siapa-siapa keluarganya, kemudian kita verifikasi pantaskah atau tidakkah yang bersangkutan berhak menerima. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah sosial. Kita tahu di lingkungan kita tidak semuanya berkecukupan. Dan saya melihat ada yang dekat lingkungan saya, malah ada juga yang putus sekolah. Ini tanggung jawab kita sebagai masjid. Jadi masjid itu bukan hanya memikirkan ibadah, kita juga memikirkan hal sosial, tanggung jawab kita bersama. Jadi di samping data itu kita minta bantuan dari data mungkin anak-anak yatim, anak-anak yang memiliki kemampuan ekonominya mungkin berkekurangan. Kita data, mohon bantuannya. Kira saya coba membuat database-nya. Kemudian bersama-sama kita verifikasi. Di antara itu mana yang lebih kita prioritaskan tergantung anggaran kita nantinya. Kemudian selanjutnya masalah donatur. Saya kemarin usul donatur itu jangan kita patok, karena sekali kita merangkuh dapat 30 kita lewati. Bukan hanya kita mengumpulkan donatur untuk penceramah aja. Kalau kita gunakan untuk yang lain kan lebih baik. Misal untuk penceramah kita oke, sekian berapa 1 bulan, sisanya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bisa bermanfaat dan membantu lingkungan di sekitar masjid, di samping untuk menjangkau bersama masjid. Itu. Jadi untuk saya ini dulu, kita bukan hanya mematok untuk satu kegiatan. Kalau saya usul sekali kita jalan 4-5 kegiatan kita selesaikan. Jadi kita sekali mau atur satu aja, kita gunakan untuk semuanya. Jadi kita untuk bersama masjid, untuk pembayaran ustaz, untuk kegiatan sosial, atau mungkin membantu anak-anak yang kemampuannya mungkin mungkin kurang mampu lah itu. Ini soalnya. Yang terakhir mungkin notulen. Saya berharap notulen itu jadi patokan rujukan kita untuk mengambil keputusan. Karena kalau kita hanya berbicara cuma tidak ada notulen, kita tidak ada rujukan. Jadi makanya saya minta setiap kita rapat harus ada notulennya. Jadi kelanjutan dari yang ada dasar ini keputusan dari notulen. Yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih usulan dari seksi Zakat Fitrah bahwa ini perlu kita verifikasi. Verifikasinya Bapak dan Ibu, utamakan anak-anak atau sasaran kita atau masyarakat kita yang fakir dan miskin yang berhak terima di sekitar kita dulu. Iya tak? Alahnya lu sana, di kampung itu mungkin dulu. Nah, jangan di kampung dulu. Nah, di awak, sekitar awak kan. Nah, itu tandanya orang peduli. Nah, itu bagus semua kita verifikasi dari RT sampai ke nanti orang terima zakat fitrah. Kemudian yang putus sekolah ya namanya. Yang putus sekolah ini memang harus kita berikan. Mungkin maksudnya ini seperti saya sampaikan. Kegiatan di masjid ada dana kita, dana sosial ya. Pengumpulan dana sosial kan ada juga. Setiap Jumat ya. Atau di luar atau di sini jalan ada dana sosial itu khusus. Saya mengambilkan donatur ini karena meniru kampanye lain. Itu kan. Ini khusus itu. So, untuk menambah ilmu dan mengenali masa jiwa. Karena menuntut ilmu itu kan wajib punya. Itu mau bicara 52. Jangan 7 orang sampai ini jadi 50 orang. Maka saya katakan 50.000. Tapi kalau ada yang berlebih, maka abu ini 100 hari Pak, ya boleh kita terima. Masa udah main kadang kita terima. Nah ya tapi memang kan bisa kita seperti pembangunan iya bisa, tetapi serta banyak orang kuat nanti. Tapi mulai dari ketik-ketik dulu orang kuat nanti terus belum bangun masa itu katakan masa di awal. Baru masa itu nak berpikir dari awal semua, ya kan? Seperti Joko Karian kan katanya, besok akas masjid itu harus nol. Film 3 apa tu kan? Dia punya penginapan lalu sekolah, ya kan? Tapi kecil-kecil si Wanda Joko Karian dia mau sebab kawan sekolah minus nama tu.
pembangunan. Nah, di sini dia sedang pembangunan yang salah masa kita adalah jangan tapi menggema se-Nusantara dan bahkan sampai ke Malaysia dan negara tetangga. Nah, jadi wak mulai yang kita dulu. Kalau lakukan nanti lah banyak PT untuk pengajian sudah. Ini baru saya hitung kemarin ini kalau ya penuh yang 17 bed dari 850 kalau 50.000 sebulan. Nah kan 50.000 sebulan. Berarti kan 3 kali di sini 4 kali harusnya 20 orang. Di sini 7 orang jadi 50 orang bisa 10 kali kegiatan. Tapi dirapatkan nanti juga memutuskan ada seorang loh dirapatkan untuk Iko ya. Mau sampaikan lebihnya kok mungkin guna untuk sosial atau tambah makannya tajil apa tadi pagi makan tak? Tadi mau satu orang hah? Tambah hidangnya jual dah sampai buang tambahnya ya. Jadi kita usahakan yang jelas kita minta untuk membantu sebanyak-banyak mungkin orang. Kalau dapat sebesar-besarnya kalau tidak minimal maka itu minimal 50. Kita selamatkan dan pengajian dulu. Kalau sudah 1 juta berarti untuk konsumsi kan ada berapa lagi udah bulan enggak bahan-bahannya. Nah, kemarin kan Pak Yus sebagai koordinator dakwah, itu ya kan. Pak koordinator dakwah itu manggung lo batang. Bapak dan Ibu kalau ada kawan yang membaik di grup sabar jangan meragu dulu, minta maaf pokoknya terserah minta maaf. Jangan kan Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari aku ngecek-ngecek biasa. Ada pengajian bertemu, apa kan ngecek elok sampai tapi minta maaf lah Pak sudah itu Pak. Apa dosa kadang-kadang ngomong kita kan ada orang tersinggung. Dan itu dosa banyak dosa Pak. Dia gaya ngecek tersinggung orang dewa. Minta maaf Pak. Apa artinya minta maaf? Kadang dosa itu kejadian kalau dimaksud dia mengecek pernah menyajikan dia kok. Dia pun nanti Pak macam minta maaf. Minta maaf. Macam baik itu minta maaf. Jadi begitu. Saya juga minta salah saya minta maaf. Tidak ada boleh dia, tidak ada pintar, tidak ada egois tu. Aku minta maaf kepada Pak dan Ibu. Kau bisa semua bisa. Kau tak pengen itu ada berjalan mengicip bantu, mengicip itu tapi aku ada ditunjuk di masa sama bicara kepada mereka. Kita bekerja bersama-sama sebaik-baik mungkin. Bersama-sama kita baik. Kritik lah. Bukan ada semua tahun kemarin saya dari Ibu juga tapi mau kritik tahun ini buatnya mau berangan tapi mau japri deh lo. Kemudian mengicip itu besok. Sampaikan ya demi kebaikan kita bersama. Tidak ada yang lainnya selalu bantu ya. Kalian ada yang lain? Sudah, maunya sudah, konsumsi sudah, itikaf. Baik. Gini dan catat baik. Nino nama dia, mama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Di sini mungkin ada beberapa yang akan saya coba tanyakan sama Ketua, kita diskusikan bersama. Pertama terkait dengan bidang itikaf. Kalau saya boleh usul, itikaf ini kita kan terkait juga dengan anak-anak yang akan melakukan itikaf di samping orang tua. Kalau boleh digabung saja dengan bidang pesantren Ramadan, itu ketuanya Pak Kasmi, yang anggotanya tetap turun ke bawah saya. Kalau saya boleh usul Pak John, itu satu Pak. Yang kedua terkait dengan dakwah, bidang dakwah. Ini nanti gimana Pak sistemnya terkait dengan dakwah kita ini, terkait dengan imam, terkait dengan ustadz yang akan mengasih pengajian kita, itu terkait dengan honor ya Pak, honor ya. Di tahun yang lalu terkait dengan honor imam, itu saya sudah wanti juga tuh Pak, kalau dapat honor imam ini dinaikkan.
demikian, alasan kita cukup kuat Pak dibanding dengan ustadz yang ngasih ceramah di atas sama dengan imam yang akan membimbing kita untuk melakukan sholat. Tanggung jawabnya Pak. Kalau yang nggak salah kemarin saya minta itu supaya di tahun kemarin 200 saya minta supaya imam ditambah. Kalau sebelumnya kan 100. Nah, saya dapat informasi kemarin bahwasanya 150 jadinya. 150 atau 100 Pak Pati? 150 jadinya Pak. 150. 100 realisasinya 100. Ya. Jadi kalau bisa Pak Ketua untuk terkait dengan imam ini, kalau bisa ya dinaikkan juga lah honornya, karena tanggung jawabnya cukup berat Pak Ketua. Mungkin hanya itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Im yang telah menerima masukan dari sisi itikaf. Kebetulan dia ketua, kalau dapat gabung aja dengan pesantren. Itikaf dengan pesantren itu beda, ya kan? Kenapa Pak Im ditunjuk? Karena Pak Im kerja di dinas pendidikan. Nah, udah pendidikan itu dipaham itikaf kan? Nah, ini yang menyampaikan nanti kan? Tidak menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Bagaimana caranya kan? Nah, berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Sudah tuh baru yang itu haji yang itu, nah, kan? Terus tahun 2006 lagi, baru alhamdulillah dua di baru dengan tamat. Nah, ini terus nadanya Pak Im kan. Kemudian masalah penceramah, nanti sesi dakwah yang bertugas, betul Pak Yusuf juga. Nah, kita minta karena honor penceramah dari pegang dari naian, mungkin sampai lain segitu juga. Tapi tidak apa-apa juga dari sisi dakwah, cuma tanya-tanya sampai lain barang. Nah, iya. Kalau naiannya tuh lawannya kan naik awal sering dah di naian. Nah, kemudian masalah imam, kemarinnya sudah dinaikkan. Kami imam kita lain imam di awasol, ada mana? Itu melihat kepada kekuatan piti masua. Kalau banyak piti masua itu ada mungkin ada kuat di sini dia bayar sesuaikannya. Wema batang tidak membagikan piti imam dah ditanggung oleh masjid. Nah, kalau bantuan besok banyak, ya kan. Imam kami ingatkan, imam kita di sini ada 4 ya Pak. Pak Pati, si Ed, kemudian Agus, Yusri, kemudian Pak Wen. Sarman Cik sorry Bapak Haji baru juga Mak. Sebenarnya di tikafnya itu Mak, semua berakhir dua. Pak Im juga Pak sama teman ini. Ya. Nan imam nambah di moko, tolong dua-duanya yuk dan ini jadi imamnya kau masih kau pati yang merapek kau si kau tak ada maju jauh. Ambo lagi tahu diri Pak Ambo tak pandai doang, kau tu mau jauh. Betul juga nampak orang pandai wah wes Pak. Di masa kau. Jadi kan tidak mantap-mantap bukit RW, kau dah kain pun dan sana. Kau sasai imam kau semengian. Jadi kadang tanggung jawab itu macam sepele, kita tanggung jawab. Ya, kita tanggung jawab. Nah, itu kan sepele itu kita tanggung jawab. Nah, ini menceritakan kita berbeda. Nah, imam itu tetap duduk sini. Keburu biar baju seragamnya, bukan baju imam. Kapan perlu kan? Kapan perlu? Aku memang masih juga dua kan, tapi kita sinas dari ini mereka. Siapa maju dulu gantian. Kita usahakan naik ke sekarang ini untuk supaya tetap 150. Dulu kalau memang karena tahun lalu 150 tidak tercapai kan, hanya atur saya semuanya. Nah, jadi satu ini. Lalu awal ibu saya naik bor. Di bodoh mau jadi imam pandai mau imam dia minta naik aja mah. Nah, kan ibu tak pandai imam mahal kan. Nah, itu lagi. Ya Pak ini sekalian sedikit Ketua terkait dengan imam tadi, ya mudah-mudahan tergerak hati Bapak Ibu kita di sini semuanya, baik pengurus maupun jemaah masjid kita ini, seperti yang telah kita rencanakan awal Pak Ketua, kalau bisa
secepatnya kita bentuk tim donatur Ramadan. Dengan cepat kita membentuk tim donatur Ramadan yang waktu kita lebih kurang 1 bulan lagi masih ada, nggak sampai lah. Mudah-mudahan bisa lah kita berpacu untuk donatur ini. Ya mudah-mudahan aja kalah mesti tetangga kita Pak, sehingga kita bisa banyak donatur-donatur kita yang akan masuk ke kita dan bisa kita manfaatkan untuk di bulan suci Ramadan maupun di bulan nanti apabila ada lebih. Mungkin itu Pak Ketua tambahan. Ya, pertanyaannya Bu Ibrahim, kalau tim donatur Ramadan ini pengumpul infak ini kan masuk juga atau pengumpul donasi pekerjaannya, donatur ulangnya. Apakah dibuatlah khusus melalui grup WA ada tim donatur Ramadan? Apa itu? Ini kesepakatan kita. Kalau yang lihat siapa mungkin ketua langsung atau sesi dana, ya kan? Si dana nyebut grup tim donatur. Minta pendapatnya gimana kira? Di WA nya ya, tim donatur seperti saya bapak bagikan tadi. Masih ada bukti Bu, di sekolah bukti yang ada ya, banyak dua. Kalau ada mau dia boleh juga kita bentuk tim donatur di WA di kita memang sebelumnya sudah ada bincang-bincang yang kecil buat dia Pak grup Pak donatur Ramadan. Apakah ketua langsung bertanggung jawab atau tim yang panitia nih bidang mana nih, pengumpul donasi atau pengumpul infak? Silakan. Silakan Pak. Jadi sebenarnya saya beri gambaran bahwa prototipe atau karakter masjid itu memang agak bervariasi. Beberapa masjid itu memang tidak melibatkan RT-RT-nya dalam penggalangan dana, sehingga sistem donatur yang ditempel di dinding itu atau melalui grup WA itu yang dibentuk. Nah, ada juga yang memang menggunakan sistem gerakan RT-RT tadi dengan pertimbangan bahwa memang kegiatan itu menjadi alih bersama sesama RT dan warga, sehingga antara RT dengan masjid itu satu paket sebenarnya. Ini terpisah dan direncanakan aksinya barangkali Pak ya, dimulai mungkin dari awal karena Ramadan kita kalau tidak salah tanggal 18 Ramadan kita itu kalau merujuk ke hari pertama Ramadan berarti, dan sebagian besar RT sebagian ya banyak RT menunggu awal bulan, jadi kasnya holiday itu nanti ada di pertengahan puasa. Jadi memang betul kata Pak Im itu kalau boleh dari awal-awal dipersiapkan daftar penggalangan dana sehingga di awal Februari sudah bisa bergerak itu, sehingga mungkin sudah bisa rencanakan itu. Namun pun barangkali saran kalau mau membuat grup dan itu juga diboleh-bolehkan saja, hanya saja berdasarkan pembacaan saya jadi terlibat di urusan ini, nampaknya tipe di masjid kita jamaah ini mudah-mudahan selalu itu tidak bisa sekali banyak permintaan karena agak membingungkan, dan kemudian dia yang mana mau diberi kontribusi, jadi dikasih choice. Makanya tadi mungkin itu sebentar Pak dipancing dulu kayak tadi sudah dibentuk donatur untuk subuh ya, tapi nanti akan berkembang karena memang harus ada intro awalnya begitu. Jadi ada semacam start awal yang dimulai, tetapi pada saat nanti akan kita gulirkan sehingga nanti kan ada beberapa pilihan, misalnya saja dimintai untuk menyumbang takjil juga ada, itu juga lepas, terus kemudian itikaf ada, terus kemudian anak yatim akan ada juga sendiri menyumbang, terus kemudian buka puasa bersama juga dimintai mereka, yang juga mereka memikirkan baju baru anak-anaknya semuanya, sehingga kemudian ada ruang bernapas bagi mereka dan bagi ibu-ibu dari keluarga sehingga tidak bingung untuk menyumbang. Ada juga untuk pembungaan, apalagi tiap malam mungkin ya Pak John dan Pak Ed
menggerakkan untuk kemudian menyumbang juga itu sebentar membangun juga ini sudah ada programnya yang dibagi supaya masyarakat kita itu tidak pecah terlalu banyak. Nah, kita cuma bila-bila yang mana yang harus diarahkan dulu, tetapi tidak meninggalkan juga yang merupakan program yang sudah dirancang panitia Amal Ramadan. Terus kemudian tentang apa tadi? Salam Pak Imran itu tentang pesantren Ramadan itu tersendiri memang karena SK-nya itu bertanggung jawab kepada wali kota. Saya kira juga ada keinginan Pak John itu selaku ketua dan Muhammad itu supaya Pak ini mendampingi langsung bersama tim untuk kegiatan itikaf barangkali itu. Barangkali maksudnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya Pak Al-Fatih. Bapak dan Ibu kita sepakati kita rapat sebanyak berapa? Hah? 10 di pemilihannya 10-an seperempat pada lama ya. Nah, 10 seperempat pengalaman. Nah, kita coba besok dari minggu lah ya. Nah, silakan Pak Antum Anda masukan. Baik, ini selaku sekretaris kami sampaikan kepada Bapak Ibu nanti untuk bidang silakan usulkan dana yang dibutuhkan. Karena nanti sekretaris akan berproposal. Proposal itu kita akan buat 2 model nanti Bapak Ibu. Satu proposal yang akan diberikan ke RT-RT. Nah, ini nanti tugasnya bidang pengumpul donasi warga RT. Jadi ibaratnya pengumpul donasi warga RT ini menangkut dana di sekitar masjid. Itu pasti. Jadi proposal yang kedua itu untuk donatur di luar lingkungan masjid atau RT kita. Bapak Ibu pasti punya kolega, pasti punya kenalan, pasti punya sanak famili di kampung dimanapun itu. Nah, jadi maksud yang dibuat oleh Pak Imran tadi, grup donatur itu jangan nanti diisi oleh warga di RT kita. Ada sudah dipastikan warga RT kita dia sudah berdonasi untuk yang diminta oleh RT, jadi percuma jadinya. Kamu lah donasi kalau lagi ke pasar lagi, maksudnya ke grup pembelian. Datanya berbeda. Jadi yang dimaksud di sini proposal pertama itu nanti untuk RT, ya termasuk nanti usulan dari takjil tadi. Kalau mau dinaikkan 100 boleh, kita cantumkan aja takjil 100 apa lagi, cantumkan. Tapi nanti ada proposal yang kita tujukan kepada donatur di luar lingkungan masjid. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk iktikaf, Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa bidang iktikaf ini nanti Pak Imran itu memang harus terpisah bidangnya, sebab dia fokus untuk menggalang dana. Satu hari itu dana yang minimal terkumpul 1 juta rupiah. Kalau 10 hari 10 juta rupiah. Yang ini nanti dipergunakan untuk biaya sahur ketika setelah iktikaf. Nah, makanya nanti dengan adanya grup donatur di luar lingkungan masjid tadi, di sana sumber pendanaan iktikaf kita akan gencarkan. Pak Imran punya kolega nanti minta, tapi dengan proposal kedua ini Pak, Wanda punya kolega nanti minta. Tujuannya untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang seperti ini Pak, iktikaf salah satunya. Ya, jadi fokusnya ke sana tuh Pak Imran, makanya nggak bisa digabungkan dengan pesantren. Yang berikutnya di iktikaf itu juga ada namanya imam iktikaf atau imam sholat tahajud. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah ikut sholat tahajud berjamaah iktikaf di masjid, itu imam dalam mimpi sholat itu total waktunya 1 jam, lebih banyak waktunya dibandingkan imam tarawih dan imam waktu subuh. Nah, pertanyaan saya, apakah imam iktikaf ini kata imam tahajud apakah juga kita berikan ujrah atau semacam ya bukan kata upah tapi ujrah sebagai bukti ini bukan kepatinya siapapun nanti yang jadi imam, ya kan kita pernah mendatangkan orang luar juga Ustaz, dia jadi imam iktikaf 1 jam Pak Ibu jadi imam Pak. Nah, coba Bapak John sekali-sekali bergantikan sholat tahajud itu Pak 1 jam 8 rakaat tapi 1 jam. Nah, itu selama 10 hari ada yang iktikaf Pak Imran. Nah, ini nanti yang kita carikan dana keluar kalau memang imam iktikaf ini juga kita berikan ujrahnya. Nah, apa
Apakah tadi 150 sehari, sedangkan Imam Tarawih aja maunya 200 ya? Ini tikam Pak 1 jam kita sholatnya, ayatnya panjang-panjang gitu. Nah, jadi itu kita pertimbangkan Pak di sana di bidang tikam. Kalau iya nanti dimasukkan di proposal, ya. Jadi 1 juta 1 hari Pak Imran. Nah, ini makanya yang jadi bidang itikaf ini kalau kita lihat ini kan orang-orang yang punya ketokohan ya, yang berpengaruh juga kayak ada Pak Imran, Galang, Pak Sufi, Bu Elvira, ada Bu Emma, ada Bu Sarimuni. Jadi nanti kalau ada kolega-kolega boleh didorong supaya itikaf ini bisa berjalan dengan semestinya. Jadi itu Bapak yang dari sekretaris, nanti silakan kami meminta nanti Ustaz dari masing-masing bidang dan lain ada kita akan buatkan di proposalnya nanti. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Silakan kepada Pak Hajar. Terima kasih Pak Im, Pak Wanda telah memberikan masukan. Kami sampaikan juga untuk pengeluaran kita, ini perkiraan saya dulu ya, ceramah 2 kali dalam per hari kan, berarti ceramah 500.000. Ibu Anu tadi mengusulkan apa? 100 sehari, udah 600. Imam 150, sudah 750. Itu yang real saja kalau kali itu aja kegiatan kita. Belum dihitung lagi buka bersama, apa lagi? Itikaf, maka itu yang rutin ya. Negara tetangga Bu 1 juta sehari, 1 juta sehari ya. Tetapi dalam kegiatan tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, untuk itikaf tercompare semua donasi dari masing-masing RT. Nah, ya, tahun lalu dong, ya Pak ya, tahun lalu kita donasi di RT masing-masing ya. Nah, masih ya, itu kelebihan kami Ibu Emma sama, terus masih apa? Saya kalau punya WMA apa kerjaan dulu ingat saya. Nah, itu kan tahun lalu tercapai ya. Tapi bagaimanapun kita kan nggak bantah-bantah tercapai, tapi kita tambah. Kalau banyak kan kita kembalikan juga untuk masjid juga, untuk jamaah juga. Kegiatan kita kan dari jamaah dan untuk jamaah, bukan dari Joni Nudin untuk jamaah, tidak, dari jamaah untuk jamaah juga. Nah, itu yang kita. Jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi proposalnya tidak apa-apa, masing-masing itu buat. Kalau memang tidak ada kekuatan kita jangan, tapi berusaha lah. Bapak dan Ibu kalau yang hadir ini kok sesuai SK saja memberikan 100.000 aja rata-ratanya, mungkin sudah terkumpul duit sekitar 1.000 terkumpul duit sekitar 8 juta atau sampai 9 juta dari panitia biasanya kan, jumlah panitia sampai 80 atau 80 orang di mana. Setelah kita kan ada barang nambah itu lah, tambah lagi dari RT masing-masing ya. Jadi RT itu memang jadi ketuanya Pak Munir, nah ketua. Kalau itu nak ketua RT namanya. Nah, kami bersandar ketua RT, ada lagi. Masih dulu bersandar pada ketua RT, bersandar kita ya. Kami biarlah berkerja. Baik, masih ada masih satu punya sesuai dengan tagak ketua sesi pembangunan. Itu cara membawa mic supaya rusak capek itu masih itu. Ada di saat punya. Ikut tekan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Kok sholat Pak makin angin, makin kencang. Ini yang itikaf ya, konsumsi itikaf. Dulu, izin Pak, konsumsi itikaf. Dulu kan kita beronceng di luar dari iuran itu Pak, ya kan? Bom menyiasat Pak. Sampai kalau dia awal hilang waktu
kadang-kadang Biko kirim Pak ada gambar masjid biasanya Pak yang Pak Ketua Pembangunan mau kirim tadi. Insyaallah tahun waktu itu masjid. Amin. Kemudian yang berkaitan dengan pesantren Ramadan. Ini biaya sepenuhnya kita belum tahu nih Pak Kasmin. Apakah sama dengan yang lalu atau tidak, dan berapa lama itu bisa menjadi, ya kan? So bagaimanapun ya kita terus terang aja, beliau kan beliau di imam apa jam-jamnya itu. Nah kemudian berkaitan dengan anak yatim nih Pak Ketua, anak yatim kok anak piatu kan, anak yatim piatu dan anak piatu masuk nggak itu satu. Kemudian batasan umur anak yatim ini saya belum tahu juga sampai umur berapa batasan itu di beliau. Karena terus terang yang dikatakan kalau udah SMA salah satu tergantung komitmen kita sebenarnya. Kalau di daerah kita ini udah ada tidak berapa lagi yang yatim, berarti kita bisa naikkan dari rumahnya. Kalau dia terlalu banyak dan uang kita sedikit, tentu kita turunkan usia itu tadi. Tapi yang jelas tidak ada yang menangani hal itu Pak. Kita gembira pada satu sekolah itu yang kita bisa. Kita bayangkan waktu kita kecil-kecil dulu baju magalah. Seminggu menjelang rayu ada baju baru, ada dua ke dalam gitu. Boleh solawat, ada tadi ada lebih baju je. Awak benar. Begitu kalau anak yatim pada siapa dan ya kita sekarang kita bersama. Jadi sekali lagi Pak, mana yang kita bisa tagih lagi, kita kumpulkan lagi. Tapi berdasarkan pengalaman 2 tahun yang lalu Pak, semua biaya kontribusi yang dari RT itu tertutup biaya selama Ramadan Pak. Ya di luar itikaf tadi. Kalau itikaf 10 juta, waktu hari itu kisaran 40-an Pak. Tertutup semua biaya, termasuk imam dan penceramah. Kami yakin angka itu akan bergerak sekitar situ. Insya Allah Pak, yang celengan itu utuh untuk masjid. Satu lagi, hari Jumat, celengan Jumat ini masuk penerimaan rutin masjid atau penerimaan Ramadan? Yang celengan Jumat di bulan Ramadan Pak ya? Di bulan Ramadan, apakah itu masuk penerimaan Ramadan atau penerimaan rutin masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau saya coba dijawab, kalau pesantren Ramadan itu sudah ada petunjuk yang diteknisnya dari permintaan kota ya. Kemudian biasanya itu ada pula apa namanya coaching apa namanya training of training ya. TOT ada TOT nanti. Dan biasanya biayanya mereka cari sendiri dan boleh dipungut ya, tempat lain kan pungut itu Pak. Per anak itu sekian ya. Kemudian ada subsidi dari pemerintah daerah biasanya. Nah, jadi pesantren yang saya pikir gasol tak kurang warna. Tapi kok kurang yang ngadu bawa nanti. Nah, ya. Kurang sedikit atau sampai Indonesia ya. Begini Pak. Ya. Kau sampai 11 sampai Pak, ini sangat ini ya. Dia kita pakai itu Pak. Ambilnya juga pas psiko. Ya. Ambil tapi ini loh, pokok anak yang pantas untuk ikut tidak bisa ikut karena tidak kontribusi. Ya. Kasih dia punya betul tetap ya. Kalau kita pakai nanti orang. Ini kali saya lawat semua orang karena sampai sekarang. Kemudian masalah anak yatim ya, yatim ke piatu berapa ikan
Kalau piatu tu bahaya bu, tidak ada mak lain. Apanya cari mak baru, lebih kejam dulu bu, tanah yuana. Jadi piatu tolong ditong dulu. Tapi otonya kira-kira rumah ada pun belum kan. Pandai itulah seksi dari mana dia yang memberikan kepada dia, yang seksi sosial dia apa tu? Ya seksi sosial masalah anak yatim kan. Karena dana yatim kita kumpul serius kan. Di luar juga ada anak yatim di kota ni. Itu kan kita bisa itu dibagikan kan. Nah usul saya tadi kalau dapat saya tahu apa 2 kali setahun yang mana kebutuhan itu lebaran dan masuk sekolah. Itu para keluarga. Ya nanti jelaskan. Kemudian tadi ya dana ya, walaupun sudah cukup jadi apa juga, tapi kita terus kemarin kekurang juga namanya karena dana imam dicarikan dari masjid termasuk kotak dan itu ya kan. Saya juga kemarin nggak pojok belum 8 kali di SMA banyak pinting apa bebas apa kira dana waktu subuh bukan ke panitia masuknya ke masjid kan kakak kau juga seperti itu dikurang lama tapi lepas pas ada kembali pulang dana subuh kan ke jalan kotak tau tapi masuknya ke masjid padahal jamaah sholat subuh kita Ramadan harusnya kan betul di subuhnya tapi karena itu kebijakan selama kami panitia manut saja ya manusia patuh soal mengecewa dulu ikutnya itu ada kita patuh pokoknya tidak rugi kan kok rugi kecil masjid kok kami tanggung jawab lah doa itu namanya yang kerja sama tapi kemudian cari dapatnya serang boleh langsung nanti taruh di bawah kamu cari ada. Setiap malam kita menyampaikan permintaan dana-dana kepada jamaah. Itu ada sanakan dulu. Kita tahun lalu baru mulai bukan. Akhirnya itu ya sampai 10 perfect. Oh Pak bukan oh iya sudah libur. Oh iya 5 menit lagi. Nah penjelasan Pak Pati setelah ini mengenai sedikit itu tidak ada pertanyaan lagi dan langsung ditutup. Nah saya sebagai yang memimpin rapat hari ini mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam penyampaian aduh yang tersinggung. Jadi maafkan tuh. Aduh, jadi maafkan tuh. Pada sini dimaafkan kok. Nah kemudian selesai Bupati, kita masih ada rapat sekali lagi menyampaikan program apa yang kita laksanakan, termasuk jadi kebutuhan dana ya. Nah, nanti bulan dananya ada nanti kita buat nanti kita rapatkan lagi khusus dengan seksi-seksi aja. Tidak selanjutnya dengan seksi aja. Mungkin itu ada pemotong dana seperti kemarin. Nah, ya ada pula hak paten kedua, gitu kan? Aku kurang sedih 2 kilo. Setiap dikurangi jangan sambung lo pipi. Ya, mari kita tersenyum saja. Ya, karena rapat kita ini dan kita ada untuk kita. Saya sebagai apa tidak menutup lagi acara nanti kita kirim Pak Pati dan saya minta maaf sekali lagi banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pati. Oke. Terima kasih. Beberapa tadi catatan disampaikan oleh Pak RT atau yang terkait dengan anak yatim. Memang kemarin pembagian terakhir yang kebetulan waktu itu dihandle oleh Bendahara sementara transisi kita sudah mengembalikan kembali ke standar balik Pak, tetapi masih diberikan anak yang baru masuk SMA karena mereka perlu dana untuk anak yatim itu. Hanya saja memang tradisi di Darhuda itu sejak Pak Tustusi yang ketua sosial yang marhum meninggal itu kita memang sudah mengakomodir anak yatim itu yatim piatu dan anak piatu dengan dasar bahwa anak piatu ini terkadang memang terlunta-lunta juga karena tidak diurus oleh keluarganya.
Hanya saja ada pengecualian tertentu. Kadang anak yatim itu Pak ada mampu. Jadi kasus cucunya siapa itu pernah tidak menerima santunan itu. Jadi itu juga pengecualian yang jelas tetap dikategorikan karena tidak ada juga pembatasan tentang mampu tidak mampu dalam hal distribusi anak yatim ini karena memang niatnya untuk anak yatim itu. Nah, tetapi kalau dari pihak yang bersangkutan keluarganya memang memberikan ke masjid itu urusan lain lagi. Itu tentang anak yatim tadi. Jadi untuk kedepannya ini Ramadan ini kemungkinan berbarengan dua Pak ya. Satu untuk tunjangan hari raya Pak sekalian dengan pendidikan. Jadi kita itu 3 kali menerima. Pernah kan dulu dikritik oleh Ustaz siapa namanya Ternalis supaya per bulan dikosongkan karena kita punya jumlah anak yatim pernah 70 lebih 74 ke berapa itu kalau dibagi ternyata tidak sampai 15.000 per bulan itu kalau berdasarkan rata-rata yang masuk makanya ditahan sampai per bulan. Jadi asumsi mengosongkan itu Pak dalam tanda kutip melihat kondisinya daripada tidak berarti sama sekali ditahanlah supaya berarti ada peruntukannya kan kayak gitu istilah ditabungkan anak yatim itu dan itu insya Allah tidak dipakai Pak untuk kegiatan apapun kalau anak yatim itu. Jadi itu tadi untuk anak piatu, yatim piatu, anak yatim dan yatim piatu serta anak piatu. Dan kemudian kita mulai membatasinya Pak maksimal SMP kelas 3 sekarang karena khusus 2 dan untuk Ramadan ini kita peruntukkan untuk 2 yang sekarang anggarannya kalau tidak salah sudah 18 juta itu Pak. Nanti kan menjelang Ramadan dibagi di atas tanggal 20 Ramadan itu supaya uang yang masuk Ramadan itu bisa bertambah sehingga mungkin di kisaran 30 mendekati 40 juta itu bisa tercover 2 untuk kegiatan pendidikan satu dan ini cuma ada catatan Pak ada kasuistik anak yatim piatu kita itu lebih umurnya tetapi dia adalah cacat. Nah itu beda umur itu tersendiri sehingga kemudian bahkan ada orang tuanya itu memang sengaja memang tidak mampu dia dan kemudian cacat itu tersendiri dari kategori pengelompokan tadi yang berdasarkan umur semata. Dan terakhir tentang sebelum dibacakan untuk yang rapat oleh Anda bahwa untuk Jumat itu Pak ada tadi Jumat dan subuh memang masuk masjid itu kebiasaan masuk masjid. Jadi itu juga membackup operasional masjid yang kebetulan beberapa tahun yang lalu Pak John dana masjid yang terkumpul per bulan itu Pak selalu takor dengan biaya masjid. Jadi biaya dari subuh dan Jumat Ramadan itulah yang membackup pembiayaan selama setahun. Ibaratnya gale ini Pak dari Ramadan itu gale setahun hitungannya Pak Niam. Jadi seperti itu barangkali. Jadi ini juga tidak kaku Pak. Jadi seumpama kepanitiaan takut sedikit saling membackup karena itu memang kita tidak terlalu kaku hal seperti itu yang penting kita sama-sama tahu. Saya kira demikian saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan bacakan notulensi secara umum rapat persiapan awal Ramadan tahun ini. Beberapa catatan masukan tadi dari beberapa bidang. Pertama, bidang takjil mengusulkan supaya takjil itu per hari dari 70.000 menjadi 100.000. Ini kenapa 70.000 itu sudah 3 tahun lalu Pak ya. Makanya perlu dinaikkan. Kemudian peralatan perkakas memasak ya, nanti ditambah. Kompor gas pun perlu diperbarui. Ini membahayakan juga kalau kompornya nggak layak. Cedera lo itu ibu-ibu mau masak, daerah lo apa? Terus panitia Ramadan terutama. Kemudian pembatas saf perlu dibeli baru dengan stainless. Tidak ini untuk bidang pembangunan nih. Misalkan Pak Imran angguk-angguk. Karena tadi Pak Imran telah mengukur Bapak Ibu. Ya Pak Imran ya, saya bocorkan aja. Pak Imran tadi sore sudah mengukur ini 2,5 meter ya. Coba nanti kalau bisa menjelang Ramadan ini udah stainless
Yang ini nanti digunakan untuk membatas anak-anak mengaji. Nah, yang ini untuk anak-anak mengaji. Semoga nanti bisa. Kedua, bidang zakat fitrah. Catatan pentingnya adalah perlu validasi data penerima zakat fitrah yang nanti datanya kita minta kepada ketua RT yang ada di 12 RT kita ini. Nah, nanti kita akan kirim surat kalau memang itu dibutuhkan, dan nanti yang akan berkirim surat tentu panitia Ramadan kepada RT untuk meminta data ini. Kemudian dari bidang iktikaf ini untuk kegiatan iktikaf membuat nanti grup donatur yang kita ingin fokus pada iktikaf. Memang betul sedikit informasi tahun lalu itu pas-pas ya dananya iktikafnya tercover. Tapi 2 tahun sebelumnya masjid tidak ada mencari dana untuk iktikaf. Iktikaf ini kita cari dana dari luar, sehingga bisa dikatakan bahwa Bung Mas Haji bisa masih menyimpan di 10 juta. Ya Pak, tadi ya. Nah, jadi 10 jutanya itu tidak digunakan untuk iktikaf 2 tahun yang lalu karena dananya dapat dari luar, sehingga 10 juta itu surplus kegiatan waktu itu 10 juta karena iktikaf itu penyumbang dana terbanyak untuk donatur. Jadi makanya perlu dibuatkan grup. Nanti Pak Ibra tentu membuatkan grup ini supaya kita bantu nanti Pak. Kita cari dana di luar untuk ini. Kemudian untuk dari di bidang sekretaris catatannya kita akan menyiapkan 2 model proposal. Proposal pertama donatur untuk RT masing-masing RT. Proposal kedua untuk warga yang tidak di lingkungan masjid kita. Yang ini nanti kita akan bagi proposalnya. Tentu nanti kalau untuk RT nggak perlu kita masukkan iktikaf Pak. Iktikaf ini nanti keluar saja tersendiri. Nah, sehingga nanti RT jelas mana yang kita harapkan dana dari RT itu ada, yang dari luar lain pula itemnya, sehingga tidak bentrok untuk penganggarannya. Kemudian untuk ada tadi pula imam iktikaf ini kalau memang dibutuhkan juga nanti ujiannya bisa dipertimbangkan. Dan masukan Bapak Ibu yang lainnya telah kami catat secara rinci, tapi sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Nanti akan ada rapat pertemuan selanjutnya untuk teknis ya. Kalau ini yang rapat awal presentasi. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Lebih kurang mohon maaf. Yang terakhir kita harapkan juga nanti setiap ceramah ini kan ada media YouTube ini. Nah, ini makanya Pak Miftahul itu kita masukkan dalam bidang publikasi. Jadi kalau tiap hari ceramah-ceramah dipublikasi di YouTube, nah ini terposting lah kegiatan kita. Pak Bu? Ada yang nanti Pak Miftahul akan masuk di bidang informasi dan juga bantuan Pak Junadi untuk meliput beberapa kegiatan kita secara media biar bisa terpublikasikan agar ada dana yang bisa masuk dari luar juga Pak. Kalau publikasi kegiatan kita ini banyak di sini. Terima kasih banyak. Diberi mohon maaf atas perhatiannya karena tadi kami yang membuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.